Kitab Ayub 40 ayat 1 sampai 24. Bentar, bentar, Ibu. Ayub, Ayub 40 ayat 1 sampai 28. Iya. Hmm. Ayub 40 ayat 1 Ayat sampai dengan 2. 24 ya. Baik, Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.
Matius pasal 14. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini suci dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, luar biasa saudara ya. Hantu di dalam badai, itu seperti begini saudara ya. Apabila Anda ke rumah sakit saudara ya. Kalau di rumah sakit itu kamu kan kena tumor ganas gitu ya saudara ya. Lalu tiba-tiba Anda harus operasi. Lalu datanglah seorang dokter membawa pisau bedah saudara. Untung Anda sudah dibius ya. Sebelum dokter datang itu Anda dibius dulu. Kalau Anda waktu itu belum dibius, saudara bawa pisau, atau dokternya bawa pisau, pisaunya kubang nadin celurit di bawah semua, saudara ya. Dulu, kalau sekarang kan pisaunya kecil-kecil, yang malah nggak bawa pisau, cuma bawa itu aja ya. Tapi kalau Anda melihat itu, Anda kan mengira dokter itu kan menganiaya ya. Ya kan, padahal dokter itu kan mau menyembuhkanmu kan. Tapi dengan membawa perangkat-perangkat yang mengerikan itu, kan udah bikin dokter itu menganiaya kamu kan. Suatu ketika itu si Abraham itu ya, keponakan saya itu yang dia kan nakal sekali ya saudara ya, gerak tuh jadi terkilir gitu ya. Nah terus diurut sama tukang urut ya, tukang urutnya pinter. Jadi badannya cuma dipegang begini, usap-usap begini, wah kocotan, wah nangis ngamuk dia saudara ya. Nah terus Wisely gantian, Wisely mau diurut itu ya. Nah Wisely baru pegang itu, wah nangis. Si Bram yang ngamuk dia bawa ini saudara, bawa bola itu ya, bola basket dilempar ke tukang urut ini saudara ya. Wah tukang urut itu sampai kaget itu dilempar pakai bola basket sama si Bram itu ya. Waduh, sama ponakan saya itu ya dibuang begitu ya, tukang urutnya kaget. Tukang urutnya dikira penjahat, padahal lagi mau nyembuhin si Wisely. Nah, itu kan cerita yang jelas sekali ya, cerita yang sangat simpel, itu perumpamaan yang Mas Anda nggak ngerti sih saya cerita begitu. Soalnya di padang gurun itu ketika kita ya dalam masa penderitaan, dalam masa kesusahan,
Seringkali ada seorang penolong yang datang kepadamu, ada orang yang datang kepadamu. Lalu kamu curiga sama dia mau bikin jahat sama kamu, saudara. Ya kan? Kamu pikir dia mau bikin jahat sama kamu. Padahal dia lagi mau nolongin kamu. Tapi ada orang yang mau jahatin kamu, malah dikira kamu orang baik, kamu terima baik-baik, ya kamu sambut baik-baik. Padahal dia mau jahatin kamu, mau ngakalin kamu, mau jebak, mau nyerang. Ya kan? Tahunya dari mana, saudara? Kamu tahu dari mana yang si ini mau bikin baik sama kamu, si itu mau bikin jahat sama kamu. Yang mau bikin baik sama kamu, biasanya tidak menyenangkanmu. Terus orang bilang, dari pertama aku tidak feeling sama dia. Hanya karena gara-gara kamu tidak feeling, saya nggak tahu kenapa kamu rasanya punya indera keenam paling hebat di dunia, lalu kamu tidak feeling, atau kamu melihat muknya ada katanya-katanya, ya, lalu kamu tidak suka sama dia. Ya kan, katanya-katanya lalu kamu nggak suka sama dia. Ya kan, ada banyak sekali ya. Jangan deket-deket sama Paul itu, buron itu. Jangan deket-deket sama Paul ini. Padahal Paul ini punya ada yayasan yang siap menolong kamu kalau lagi kamu susah. Tapi kamu jangan deket-deket sama Paul. Itu lihat ngomongnya kasar tuh, ngomongnya gundul mupeyang, ya, ngomong jorok, ngomong kasar. Tapi ada orang yang baik ya, lembut hati, lucu, ya kan, kayak Gilbert. Ada mau morotin duit kamu suruh bayar per puluhan. Tetapi Anda lebih suka sama orang yang begitu ya, saudara ya, yang kelihatannya baik. Sementara banyak orang yang kasar seperti saya, yang sebetulnya justru punya kapasitas dan potensi untuk menolongmu. Loh, saya punya banyak pengalaman dengan orang-orang seperti itu dari dulu ya, karena kan kami miskin kan, jadi kami sering ditolong sama orang. Saudara yang nolong kami itu bukan orang yang lemah lembut loh, kebanyakan loh. Orang yang nolong kami itu orang-orang yang kasar-kasar tuh ya. Maaf ya saudara, kalau ngomong itu ngomong kebun binatang keluar semua. Di situlah saya belajar. Terus orang ini ngomong sama saya ya, kamu lihat tuh keluarganya itu si A, wah ngomong kebun binatang semua pakai bahasa Tegal ya, apa ya, kalau ngomong pakai bahasa Tegal. Weh, jeleng nih keluarganya gue weh. Yang musuh rusuh ya, kebun binatang itu kabeh cangkeme. Nah gitu ngomongnya begitu ya. Terus kamu lihat papimu, ngomongnya halus segala macam. Pilih tuh, malah banyak orang ditolong sama dia. Saya bukan tahu dia bukan begitu ya. Kan itu sebuah ekspresi kenabian ya. Tapi seringkali ada orang-orang yang kamu tidak feeling sama dia. Justru dari kecil saya sudah belajar ya, melihat banyak orang yang kelihatannya tidak berjanji, yang kelihatannya kamu tidak feeling ngomong, kamu istilahnya apapun kamu tidak feeling, tapi justru dia yang menjadi malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong kamu. Tapi ada banyak kali ya orang yang kelihatannya baik, santun, ramah, tapi dia justru menjadi iblis. Ya kan? Entah mengapa ya, padahal kan Tuhan suruh kita untuk santun, lemah lembut ya, untuk berlaku sopan. Tuhan kan suruh kita begitu, iya. Tapi kalau kamu melihat ada orang terlalu sopan, terlalu lemah lembut, terlalu baik, terlalu ramah, hati-hati saudara. Yang tidak pada tempatnya, dan Anda biasanya akan tertipu dengan orang yang sangat lembut, sangat santun, sangat ramah. Ya. Dan tertipu, dan biasanya orang itu mau ngambil apa-apa dari kamu. Waduh, saya jadi stereotip ya. Jadi kalau ada orang santun, kamu jadi hati-hati. Oh enggak, bukan ya. Santunnya kelewatan, sopannya kelewatan, ramahnya kelewatan, lembutnya kelewatan. Karena Tuhan Yesus itu tidak lembut kelewatan ya. Tuhan Yesus itu meja penukar uang dibaliknya, dia cambukin itu orang yang dagang-dagang di tempat Allah. Ya kan? Dan bahkan Tuhan Yesus itu bisa ngomong tajam ya, ketika ketemu orang Farisi ahli Taurat ya, dia bisa tajam dan dia bisa melakukan sarkastik yang luar biasa tajamnya, saudara. Kamu jangan berpikir Tuhan Yesus itu kayak Muhammad, saudara. Muhammad itu kalau ngomong bisik-bisik, ya, Muhammad itu kalau ngomong bisik-bisik.
Serius ya, Anda baca dari semua hadis. Oh itu kalau ngomong lemah lembut bisik-bisik, ya nggak berani menatap yang nunduk ke bawah gitu ya. Tuhan Yesus kalau ngomong itu ceger gitu ya. Tapi Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembutnya Yesus jangan kamu bayangin kayak Keraton Solo, saudara ya. Enggak loh, lemah lembutnya Tuhan Yesus mungkin kayak Pak Mulia ya. Saudara-saudara, tegas saudara. Bayangin bagaimana bisa orang lemah lembut kayak Keraton Solo bisa ngomong kepada 5.000 orang di bukit. Pasti suaranya kayak saya, minimum kayak Pak Mulia, minimum. Kalau lemah lembut kayak Keraton Solo bisik-bisik. Iya kan? Sampai, apa? Ada ya saudara, saya pernah ketemu ada orang gereja dulu. Kalau ngomong bisik-bisik ya, sampai saya risih liatnya. Terus ngomong sama anak bisik-bisik. Cuman kalau anak sudah tak ajari, ini orang cabul, hati-hati loh. Jadi kalau ngomong suka bisik-bisik, supaya kamu sengaja nempel, sehingga mulutnya dia nempel di pipinya kamu. Siap. Ya, hati-hati. Kenapa? Dia nempel. Nah, gitu saudara ya, nempel gitu ya. Kamu jangan nggak percaya saya banyak pengalaman dengan yang seperti itu lihat ya. Orang-orang kayak Pak Mulia ini justru suaranya keras lantang ya saudara ya. Orang terlalu lembut, terlalu bisik-bisik, hati-hati saudara. Tidak mungkin Tuhan Yesus itu ngomongnya bisik-bisik. Lawang dia ngomong 5.000 orang dengar semua. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu yang seperti Muhammad kelakuannya, orang lagi dagang dicampukin. Meja-meja dibalikin semua ngamuk Tuhan Yesus. Iya kan? Bahkan itu pejabat-pejabat semua dituding sama Tuhan Yesus. Celakalah kamu, itu pejabat-pejabat di bait suci kan. Sampai orang ngamuk, Yesus ditempeleng ya. Saking tajamnya perkataannya Yesus kan. Ditempeleng ya sama imam besar kan. Apakah Yesus santun, sopan santun? Ya sopan santun. Tapi dia waktu mengajar dia berani, ya kan? Dan ngomong dengan keras. Saya nggak lagi mau cerita karakter Yesus seperti apa, temperamennya, kelakuannya. Tapi saya lagi mau cerita kepada Anda. Banyak kali kamu lagi di padang gurun, memilih pertolonganmu sendiri. Saya mau kriteria pertolongan saya itu seperti ini Tuhan. Termasuk, saudara, suatu ketika, saudara tahu nggak bagaimana cara Tuhan bisa saya ketemu Tuhan? Saya tinggalkan Tuhan lama. Bagaimana cara saya bisa ketemu Tuhan, saudara? Saya ditaruh dulu di dalam penjara, di kamar di penjara itu ya. Di situ saya ketemu Tuhan. Seringkali kita mau memilih pertolongan kita dengan maunya kita. Cara Tuhan menjawab kita itu dengan maunya kita. Caranya Tuhan menjawab itu, kita yang ngatur, kan harusnya begini Tuhan, harusnya kan seperti ini. Kita maunya seperti, aku maunya kayak gini. Kalau nggak begitu gimana? Ya nggak mau, aku maunya seperti ini. Akhirnya, kamu tidak mendapat pertolongan. Karena begitu pertolongan datang, aku nggak mau, sorry. Lewat. Aku nggak mau, sorry, lewat. Dan banyak sekali di padang gurun, kita memilih sendiri caranya Tuhan nolong. Kita mendikte Tuhan, caranya Tuhan nolong. Kita curiga sama Tuhan, ya, bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan seringkali kita curiga dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Ketika Yusuf masuk penjara 13 tahun ya kurang lebih. Apakah Yusuf itu melihat sesuatu yang baik di penjara itu? Nggak mungkin. Pasti dia betah kalau dia lihat yang baik di penjara. Pasti betah. Dia tidak akan ngomong, tolong titip ngomong sama Firaun ya, aku yang ada di liang tutupan ini. 13 tahun, kamu bayangin 13 tahun. Kalau di Indonesia itu 13 tahun itu hukuman seorang pembunuh, ya. Pembunuhan yang spontan, 13 tahun hukumannya.
Untuk pembunuhan berencana kan hukuman mati. Jadi kalau membunuh itu kira-kira 15 tahun ya. Hukumannya 15 sampai 20 tahun. Ya nanti jalani 10 tahun. Tambah 3 tahun, 13 tahun ya, asimilasi. 13 tahun. Karena punya harapan apa? Untung waktu itu Yusuf masih 17 tahun, sampai 13 tahun kemudian dia umur 30 ya. 13 tahun ya, hilang semua kemudaannya ya. Masa-masa remajanya dihabiskan di penjara. Kamu bayangin orang 17 tahun lagi seneng-senengnya jogetan TikTok ya sebenarnya ya. 17 tahun, masuk penjara 13 tahun, keluar sudah mau 30 tahun, dia sudah lupa tuh rasanya jogetan TikTok kayak apa, rasanya narsis kayak apa, ngecengin perempuan kayak apa ya, ngecengin cewek-cewek itu ya, ngeceng gitu ya, maksudnya ya anak-anak gitulah, anak-anak remaja-remaja hilang semuanya tiba-tiba udah tua, udah 30 tahun. Nggak kayak Marcel, jenggotan. Anda bayangkan ya, kita tidak memilih cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kita nggak bisa memilih cara Tuhan bekerja dalam hidup kita di padang gurun itu. Seorang Musa yang luar biasa, pandai, cerdas, ya putri Firaun, diangkat putri Firaun. 40 tahun cuma jadi kambing gembala domba. Ya, yang rendah kan, bekerja rendahan bagi orang Mesir. Mengembalakan kambing domba bukan punya dia, lagi punyanya Yitro, punya mertuanya. Ya, siapa yang kepengen 40 tahun jadi tukang angon gembala? Banyak pemuda mau nggak jadi tukang angon domba itu. Mikirnya berkali-kali, Pak, mendingan saya nge-grab Pak, daripada jadi angon kambing domba. Ya, mendingan nge-grab daripada ngarit. Ya, saudara ya. Banyak sekali kita tidak mengerti ya, saudara ya. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita maunya ngatur Tuhan. Akhirnya kamu sial sendiri. Terus kamu protes sama Tuhan. Jangan ya, jangan protes. Kan salah kamu sendiri. Ya, selama itu pertolongan itu datang dan kamu tahu itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak disuruh mencuri, tidak disuruh membunuh, tidak disuruh nipu, tidak disuruh jual diri, tidak disuruh, ya kan? Maka itu dari Tuhan, ada pertolongan, jangan gengsi. Naaman, ya kan? Datang kepada Elisa. Gimana caranya? Supaya saya bisa sembuh dari kusta. Kamu mandi itu di sungai Yordan. Coklatnya saudara, sungai Yordan yang keruh. Kamu mandi itu di sungai. Wah, sungai-sungai di tempat saya itu lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa aku ke sungai Yordan berenangnya yang keruh itu? Loh, milih lah, kamu mau sembuh apa enggak? Lah, kamu mau sembuh apa enggak? Kamu milih. Pertolongan Tuhan itu seringkali ekstrim ya caranya ya. Cara Tuhan tolong saya, Tuhan keluarga kami itu ekstrim. Karena saya sudah tahu akhirnya ya, setelah 2015 saya mengerti cara Tuhan nolong. Saya pasrah. Kalau Tuhan mau bikin apa, saya ikutin aja. Ada satu lagu ya, yang nulis namanya Yuswantori Ikhwan ya. Yuswantori Ikhwan itu pendetanya GKI Stadion kalau nggak salah ya. Dulu itu dia dari GKI Kelinci, Yuswantori Ikhwan, dia memang musisian ya, dia memang pemain musik yang bagus. Tapi gini, gembala yang baik, ku dengar suaramu, kemana kau pimpin, ku kan turut. Ya, telah ku pilih, tuh dengar suaramu, kemana kau pimpin, ku pergi. Saudara, Tuhan Yesus itu gembala kita. Dia mau pimpin kita ke lembah kekelaman, dia mau pimpin kita ke padang rumput hijau, dia mau pimpin kita ke air yang tenang. Nurut. Kamu jangan berpikir dia akan jeblosin kamu. Jangan kamu pikir dia mau nyelakain kamu. Kemarin saya ngomong sama Junita. Ya. Jun, kamu kenal sama orang itu berapa lama, Jun?
Ya, baru berapa minggu. Kamu kenal sama saya berapa lama? Lebih kenal saya dulu apa kenal dia dulu? Dia ada bikin apa sama kamu? Nah, kamu pilih. Kamu mau dengar saya apa mau dengar dia? Kebetulan, ya kan? Apakah saya mungkin mencelakakan kamu? Untungnya saya apa nyelakain kamu? Kalau saya nolong kamu, untungnya apa kalau saya nolong kamu? Kalau saya seorang gembala, karena saya dulu ditolong, makanya saya mau tolong kamu. Maka saya mau bukakan jalan, saya ajarin caranya. Kalau dia, ada orang yang mau ngajari kamu, hati-hati dengan semua orang yang bicara. Hati-hati saudara dengan orang kalau lagi ngajar atau kasih tahu, kalau kamu tidak tahu, ya siapa yang buka jalan buat kamu hati-hati, kamu dengarkan. Saya gembalamu, saya tuntun. Orang ini siapa? Ya kan, hati-hati, jangan sampai kamu nanti dimanipulasi oleh orang. Anak saya juga tak omongin begitu ya. Bukan hanya, saya ngomong sama anak saya, kamu lihat ya, ada orang-orang, banyak anak-anak remaja lebih percaya sama orang lain daripada sama papa mamanya. Ya, saudara ya. Enggak, anak-anakmu gitu juga enggak? Hati-hati saudara ya. Banyak anak remaja lebih percaya sama orang lain daripada papa mamanya. Anak saya tak ajarin, mereka baru kenal kamu. Mungkin tujuannya tidak jahat, tapi mereka baru kenal kamu. Terus mereka sok-sokan mau lebih baik daripada papa mamamu. Hati-hati. Jangan percaya siapapun. Walaupun mungkin kita nggak usah curiga dia mau jahat. Tapi kalau papa mama sudah bilang A, kamu lebih dengarkan papa mamamu daripada dengarkan orang lain. Mungkin yang papa mama ngomong terlalu keras buat kamu, atau sakit, kamu nggak kepengen, kamu maunya pakai caranya orang itu tuh. Ingat, itu bukan apa-apanya kamu. Kalau kamu celaka, dia mah free saja. Papa mamamu nangis darah seumur hidupmu kalau kamu celaka. Papa mamamu nangis darah. Dia bukan siapa-siapanya kamu. Kalau ternyata dia nuntun kamu salah, kamu celaka, dia ngilang. Bodo amat, kamu siapa? Tapi kalau kamu sampai celaka, papa mama bisa nangis darah loh. Ya, saudara ya. Balik lagi kan. Orang tuamu nitip kamu ke saya. Kalau sampai kamu ada apa-apa, wah, orang tuamu ketempuhan sama saya. Lah orang itu enggak kenal. Ditinggal pergi kamu kalau ada apa-apa, bodo amat. Nah, sama ya, saya sama istri saya juga begitu. Suami istri, seringkali istri tidak percaya sama suaminya. Suami tidak percaya sama istrinya. Lalu percaya sama tetangga, kan edan saudara. Ada nggak istri-istri yang lebih percaya tetangganya daripada sama suaminya? Wah, kamu istri geblek. Siapa suami-suami yang lebih percaya sama tetangga daripada sama istrinya? Kamu suami geblek. Kamu tinggal sehidup semati dengan istrimu. Kalau ada apa-apa dengan kamu, tetanggamu nggak urusan. Istrimu yang repot. Kalau ada kamu dengan tetanggamu, ya istri-istri, suamimu yang pusing. Harus saling percaya. Jangan curiga. Ya, dan kita sama Tuhan Yesus juga begitu. Jangan curiga sama Tuhan Yesus ya. Oh, ada suami yang jahat mau nyelakain istrinya. Kan kamu tahu dari awal. Kecuali dari awal memang gelagat-gelagat suamimu mau nyelakain kamu, istrimu mau nyelakain kamu, istrimu selingkuh atau suamimu selingkuh, terang-terangan aja jelas-jelas. Tapi seringkali ya, orang itu ya lebih percaya sama orang lain daripada, dan yang geblek lagi nih, istri-istri, suami-suami ya, lebih percaya sama selingkuhannya daripada sama istrinya yang dari masa mudanya dia nemenin. Sama suami yang dari masa mudanya nemenin, udah menikah 20 tahun. Lebih percaya sama, lebih dengerin omongan selingkuhannya. Bahkan banyak suami-suami istri yang sudah cerai, lebih percaya sama istri barunya atau suami barunya, anaknya dikorbanin.
Aduh, saudara, itu cilaka sekali. Itulah ya rumah tangga itu. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ya, firman Tuhan dalam hidupmu itu penting. Supaya kamu punya pisau yang tajam. Sehingga kamu mengenali insting indera keenam kamu. Jangan percaya dengan instingmu. Instingmu itu menipu. Insting itu kan hasil olah data. Pengalaman-pengalamanmu yang tidak baik. Ya kan? Jadilah insting, intuisi untuk bertahan hidup. Ya kan? Tetapi kalau kamu dipenuhi dengan firman Tuhan, ya maka insting itu akan dipertajam dan kamu akan dipenuhi dengan rema, Roh Kudus yang akan menuntunmu. Maka dari itu, saudara, metanoia itu penting. Pembaharuan akal budi setiap hari. Baca firman Tuhan, alami Tuhan. Caranya mengalami Tuhan gimana? Ya dengan berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Di dalam badai itu kamu mengalami Tuhan. Dalam perulangan, jadilah rema yang akan menuntun hidupmu. Dan percayalah hanya kepada Tuhan. Ya percaya, gantung. Apapun yang terjadi, terjadilah Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku. Itu namanya kamu percaya sama Tuhan. Lah kamu percaya sama Tuhan, tapi kamu nolak, nggak mau berontak. Ya repot, namanya kamu nggak percaya. Ya kan, aduh, curiga lah kamu, lah mau dipijat, mau diurut, mau diobatin, curiga sama dokternya. Jangan ya. Suara Tuhan di padang gurun itu memang kadang-kadang seperti hantu ya, saudara ya. Ya kan dalam badai Tuhan berseru kan kamu kira hantu kan? Loh, kok bisa ada dalam badai ada suara Tuhan? Kamu pikir hantu, ternyata itu pertolongan. Kamu minta Tuhan Yesus tengking-tengking badai, ya kan? Dimarahin kamu sama Tuhan Yesus, badai yang tengking-tengking. Nah, belajar kita membedakan suara Tuhan. Belajar kita membedakan pertolongan Tuhan atau hawa nafsumu yang kamu kepengen lampiaskan karena kamu tidak mau diproses, dibentuk. Ya kan? Seringkali konflik yang luar biasa itu adalah pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya sering berkata ya, badai itu adalah cara Tuhan melindungimu dari musuh-musuhmu yang lebih mengerikan. Kamu bersembunyi di balik badai itu. Sehingga musuh-musuhmu tidak melihatmu. Kamu tidak menjadi sasaran tembak ya oleh roh perjinahan. Karena kalau kamu nggak ngalami badai, ya kan orang-orang perempuan gatel itu kan kepengen uangmu kan, dirayu-rayu kamu. Tapi karena kamu lagi bangkrut, siapa yang mau deket-deket sama kamu lagi bangkrut. Ada musuh yang lebih besar kan, ya kan. Kalau kamu lagi ngalami banyak pencobaan, ya kan. Nah, si Wesley itu masa remajanya prihatin ya. Kami baru bangkrut, sampai ya, saya baru tahu ya, dia baru cerita. Waktu kami baru bangkrut itu langlong dia ya, bingung, kayak orang bingung. Udah gitu digundul botak habis, suruh aja supaya kita ngirit. Jadi saya gundul, dia juga gundul semua ya, dia juga digundul habis gitu ya. Oke, gundul pelontas botak supaya kita ngirit. Karena kita nggak punya uang mau potong rambut, dulu saya belum bisa potong rambut ya. Jadi nggak punya uang, jadi kita gundul aja. Ya gundul itu kayak papeng begitu, supaya irit ya. Gundul begitu. Di jalan kemana-mana ya, tapi badannya gede ya si Waisel, jadi nggak terlalu dibully ya. Tapi dia linglung ya sambil jalan pulang, mau makan apa di rumah ya, ada makanan nggak ya. Kepikiran dia 4 tahun saudara ya. Selama 4 tahun, dalam masa penderitaannya itu, Wesley juga memimpin komsel ya, memimpin sebuah komunitas. Dalam masa langlong itu bingung, kayak orang bingung gitu ya. Tapi dia bisa memimpin komunitas. Prihatin saudara hidupnya. Bersama dengan anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak preman, dia kumpul ya, dipimpin sama dia anak-anak preman ini, ya kan, sampai anak-anak ini sukses. Wesley itu SMA-nya nilainya nggak baik, saudara ya, SMA-nya nggak baik. Saya tidak menuntut dia untuk jadi juara kelas, berprestasi, tapi saya selalu berikan yang terbaik, yang jangan buang waktu. Jadi kita nggak pernah ngomong, yang penting saya tahu dia nggak main game, dia nggak keluyuran, nggak kena. Ya kita nggak pernah menyangka ya saudara ya, kuliah
Apa kemarin ujian bersamaan nilainya 10, kuliah pun cum laude juga ya, lulus cum laude ya. Kita juga nggak pernah nyangka ya. Ternyata dia karena prihatin saudara ya. Di dalam badai kami yang besar itu, ternyata Tuhan melindungi dari apa saudara? Dari kenakalan remaja. Bayangin, anak segitu. Tanpa kita kudu ngapa-ngapain dia prihatin sendiri hidupnya. Karena dia prihatin, dia tanggung jawab. Begitu dia masuk Belanda, dia senang sekali, dikeber saudara sekolahnya ya. Nilainya 10 semua. Dikeber, dia masuk Belanda, begitu dapat sekolah, dikeber sama dia sekolahnya itu betul-betul tiap hari ya. Belajar, organisasi, layan di gereja kami yang layan bantu kami, segala macam, semua nilainya 10 semua. Cum laude juga saudara ya. Gila ya, cara Tuhan tolong kita di dalam badai. Badai itu adalah sebagai pelindungmu dari musuh-musuhmu. Karena Tuhan ada di situ. Dari musuh-musuhmu yang lebih mengerikan lagi, anakmu kena narkoba. Ya mencegah anakmu dari narkoba, mencegah suamimu selingkuh, mencegah kamu dari, bahkan dari berbagai, ketika kamu sakit, Pak TJ itu ya luar biasa ya. Pak TJ sakit malah mengalami Tuhan. Di dalam badainya itu dia mengalami Tuhan. Dia bilang, Pak TJ kalau tidak sakit nggak bisa ketemu Tuhan, dia skeptik. Pak TJ itu skeptik, saudara, orang yang tentang penjahat pula katanya. Saya lagi muda ini Pak, saya nakalnya sekali Pak, saya nakal sekali. Nah, tapi karena dalam mengalami badai itu Pak TJ mengalami Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan setiap hari, ngomong begini ngomong, mendengar suara Tuhan dengan jelas sekali ngomong. Saya sampai kete-kete kalau Pak TJ cerita di sini, saya diberkati sekali ya saudara ya. Itulah badai dalam hidup kita. Bagaimana dengan badaimu? Beberapa hari lagi kita cerita tentang, setelah selesai Ayub kita cerita tentang tanah perjanjian ya. Masa bicara badai terus capek ya. Kita bicara yang enak-enak nanti ya. Setelah Ayub selesai. Silakan Pak Mulia.